9 tahun di Taiwan, uangnya habis sama anak dan diusir juga dari rumah. Hai, assalamualaikum sahabat onlineku. Ketemu lagi dengan aku si janda yang gemoy Oke, ini tepatnya jam 9 pagi ya. Inces baru bangun, mau aku kasih sarapan, guys. Sambil ngasih sarapan, kita sambil bercerita lagi tentang lika-liku mbak-mbak TKW. Kali ini ceritanya agak-agak gimana gitu, yang jelas kasihan aja gitu ya. Kasihan sama mbaknya. Besti, kemarin malam 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, kalian lihat nggak live di TikTok mbak-mbak TKW yang menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya. Turut prihatin ya mbak, semoga sabar dan dikasih umur yang panjang buat si mbaknya, rezeki yang lancar juga sehat. Nah, ceritanya tuh katanya dia tuh udah 9 tahun di Taiwan dan 2 bulan yang lalu itu dia tuh ada cuti pulang ke rumah. Nah, setelah cuti itu baru mengetahui bahwa uangnya itu dihabiskan sama anaknya. Nah, selama ini kalau dia kirim uang, jadi dikasih buktinya itu ya bukan hasil dari print dari bank langsung, melainkan dia pakai AI. Jadi memalsukan itu buku tabungannya gitu. Jadi laporan ke ibunya itu kalau setiap habis dikirim dikasih totalannya jumlahnya sekian. Tapi itu bukan rekening koran dari bank, melainkan dia bikin pakai AI kayak itu gitu. Menurut cerita si mbaknya ya. Nah, setelah pulang ketahuan bahwa kalau uangnya itu sebenarnya tidak ada dan sudah habis. Nah, si mbaknya nanya ke anaknya, terus uangnya dipakai apa? Ya dipakai ini itu mungkin ya, yang namanya anak muda begitu. Nah, si anaknya itu malah marah. Si mbaknya ini dia single parent ya, single mom, punya anak 4, tapi nggak tahu ikut dia semua, nggak tahu enggak ya, aku nggak sampai selesai ngedengar ceritanya, cuma sebentar aja. Nah, itu dihabiskan sama anak yang kedua katanya. Nah, dia ada anak yang gede, kakaknya itu katanya bukan ngebelain ibunya atau bukan ngasih nasihat ke adiknya gitu, malah melainkan si kakaknya ini ngiri sama adiknya. Jadi si kakaknya itu ngikutin memeras ibunya ya. Jadi dia hutang sana sini gitu ya, banyak hutangnya kayak gitu. Karena si kakak ini mengiri sama adiknya, mungkin karena adiknya menghabiskan uang ibunya. Allah, aku begitu. Nontonnya sambil ikut nangis ya, kasihan perjuangan seorang ibu. Dia pergi itu ya, kadang-kadang aku suka ngelihat dia itu kalau tengah malam nge-live jualan gelang giok yang kayak gitu. Baik kayaknya ya si mbaknya, aku sampai meneteskan air mata, ikut prihatin gitu ya, kok ada ya anak yang kayak gitu tega sama ibunya seperti itu, padahal biaya apa-apa ya ditanggung sama ibunya itu gitu, malah uangnya dihabiskan nggak karuan. Terus kata si mbaknya itu malahan ke pacarnya ini ngasih sampai 38 juta atau berapa. Nah, pacarnya itu orang Jawa Tengah atau orang mana gitu ya, waktu kemarin itu. Kasihan banget ngelihatnya, sudah gitu dia tuh malah diusir dari rumahnya, malah diancam mau dibun-bun katanya. Ya Allah ya, anak seperti itu nggak takut ya, nggak takut karma menimpa dirinya, nggak takut berdosa lah ya. Itu tuh seorang ibu yang melahirkan kalian loh, yang membesarkan kalian, yang membiayai kalian, kenapa tega ngelakuin seperti itu ya? Padahal si ibu ini ya, si mbaknya ini pergi ke Taiwan itu untuk untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Untung si mbaknya ini pinter katanya ya, si uangnya itu nggak dikirimin ke Indo semua, jadi di Taiwan juga dia punya tabungan katanya begitu. Untung aja ya si mbaknya
bisa berpikiran sampai sejauh itu gitu ya. Emang harus sih ya, emang harus ya. Kalau misalkan kita di sini kerja, kita itu jangan dikirimin ke Indo semua. Kita harus punya tabungan di sini buat jaga-jaga ya. Bukan berarti kita itu mempersiapkan untuk hal-hal yang tidak baik, enggak ya. Tapi kan ya takutnya ya seperti ini kayak Ini mas gitu. sebagai pembelajaran aja buat kita semua yang ada di sini ya. Pokoknya selagi kita sehat, selagi kita bisa kerja, uang itu jangan dikirimin semua ke Indo. Mau itu ke anaknya, mau itu ke suaminya, mau ke orang tuanya. Jangan, secukupnya aja ya kalau bisa gitu ya. Kalau bisa, lebih baik uang itu dipegang sendiri sama kita. Karena apa? Aku juga mengalamin mengalamin kayak gitu. Tapi ya sudahlah ya. Yang namanya musibah, yang namanya rezeki, kalau udah mau hilang dengan cara apapun pasti Kita doakan hilang. saja Moga si mbaknya, terus khususnya buat si mbak ya, umumnya buat kita semua, moga si mbaknya sabar, terus dikasih rezeki yang lancar, terus dikasih kesehatan, umur yang panjang ya, biar dia bisa bekerja lagi, ngumpulin lagi duitnya kayak gitu. Pokoknya semangat buat para mama-mama, ibu-ibu, emak-emak ya, single mom yang ada di Taiwan. Pokoknya Oke ciayo. guys, kita lanjut ke kerjaan aku nih ya. Pokoknya ngedenger kisah itu aku sampai meneteskan air mata ya. Gak sanggup aku dengernya, kok ada ya yang tega, anak yang tega seperti itu sama ibunya. Nah ini seperti biasa ya, tadi Inces udah sarapan, udah beres, sekarang dia lagi olahraga goes-goes di dalam. Ini aku biasa ngejemur baju pagi-pagi. Nah si Inces ngompol lagi, padahal ini spraynya baru aja kemarin aku ganti, semalam dia ngompol. Kenapa dia ngompol? Dia itu tangannya gak mau diem, padahal udah dipakein sarung tangan yang kayak raket pingpong itu ya, tapi bisa diputerin, jadi si tangannya itu bisa ngebolongin popok. Nakal tangannya itu si Inces. Aduh ya Allah ya Robi, pagi-pagi tak lihat ya Allah udah basah semua sebaju-bajunya. Ya terpaksa aku ganti lagi ini spraynya. Mana ini cuacanya agak-agak mendung, untung aja ada pengering ya, mesin pengering, jadi cepet keringnya. Dia tuh kalau siangnya makan bubur pasti pipisnya tuh banyak banget ya, jadi harus sering dibuka. Itu juga sering diganti, cuma itu tangannya dibolongin sama tangannya, jadi si popok itu ditarikin, dijambretin guys. Nah ini ngejemurnya kita pindahin ke depan biar kena matahari meskipun agak-agak mendung kayak gini, tapi nggak apa-apa lah ya, ke angin-angin lumayan lah. Nanti kalau udah agak kering sedikit, kalau hujan mau tak masukin mesin pengering aja, karena ini baju cepet keringnya. Ayah wae ongko si Inces mah. Tuh ini baju aku ya. Ini mataharinya juga nggak ada sebenarnya. Ya kayak gini aja. Cuma sedikit, paling nanti sore juga ini hujan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini kita udah beres ngejemurnya. Mari kita ngenengok si Inces lagi. Bye-bye.